الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 108 dalam surat Yusuf berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakanlah, inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku mengajak semua manusia menuju Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Melalui ayat ini Allah ingin agar dakwah ini tersampaikan kepada orang, agar kebenaran dan Islam ini tersampaikan kepada semua orang secara basirah. Nah, lalu Imam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk merinci apa yang dimaksud dengan basirah. Secara global, basirah artinya terbebasnya seseorang dari kebingungan dan keraguan. Jadi kalau Anda melihat syariat ini tanpa ragu sedikit pun, Anda telah sampai kepada basirah. Lebih rinci lagi, Imam Abu Ismail mengatakan bahwa basirah ini setidaknya berhubungan dengan 3 hal. Pertama, basirah melihat wahyu Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, basirah juga dalam melihat keputusan-keputusan Allah. Jadi kalau wahyu adalah keputusan Allah yang bersifat syar'i, lalu takdir-takdir sehari-hari yang kita lihat dan kita jalani itu dinamakan dengan keputusan Allah yang bersifat kauni. Nah, melihat keputusan syar'i harus dengan basirah. Melihat keputusan-keputusan Allah yang bersifat takdir harus dengan basirah. Nah, pertemuan lalu kita telah melihat salah satu keputusan kauni, lalu salah satu takdir Allah yang mesti dilihat dengan kacamata basirah, yaitu melihat kesesatan dan petunjuk. Di depan kita ada orang-orang yang tersesat dan ada orang-orang yang berada di atas petunjuk. Keputusan Allah untuk Abu Lahab adalah tersesat, tapi keputusan Allah untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah petunjuk. Bagaimana orang-orang yang memiliki basirah melihat fenomena ini? Allah memberi hidayah kepada fulan, tapi Allah justru menjatuhkan fulan ke dalam kesesatan. Nah, Imam Al-Harawi rahimahullah mengatakan, Ahlul halaman 210, basirah yang kedua adalah basirah di dalam melihat keputusan-keputusan takdir.
Yang pertama, lihatlah keputusan Allah dalam hidayah dan di dalam kesesatan sebagai keadilan. Sebagai keadilan. Dan pekan lalu kita sudah lihat bagaimana Allah memberikan komentar tentang orang-orang sesat, yang apabila keterangan Allah tersebut kita dalami, memang pada akhirnya kita akan melihat semua kesesatan adalah keadilan. Ambil contoh misalnya Allah berfirman, Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Jadi kalau Anda melihat orang-orang fasik tersesat dalam kefasikan, adalah keadilan Allah Azza wa Jalla. Mereka memilih jalan kefasikan, maka Allah pun tidak memberikan mereka hidayah. Contoh yang kedua, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau Anda melihat ada orang-orang zalim yang disesatkan oleh Allah, itu keadilan Allah. Karena mereka telah memilih kezaliman, maka Allah memilih tidak memberikan mereka hidayah. Atau misalnya Anda melihat orang yang takabur, Allah berfirman, Sa'asrifu an ayati, akan kujauhkan dari ayat-ayatku alladzina yatakabbaruna fil ard, orang-orang yang hidup menyombongkan diri. Firaun tersesat karena memang sifat dan sikapnya yang sangat sombong. Nah, itu pembahasan yang lalu. Ahlul basirah melihat hidayah dan kesesatan sebagai keadilan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua sekarang masih halaman 250, wa fi tanwini aqsamihi riayatal bir. Ahlul basirah melihat pembagian Allah dalam rezeki adalah kebaikan. Jadi kalau Anda telah sampai kepada al-basirah, maka Anda akan melihat rezeki di tangan manusia dengan kadar dan bentuk yang berbeda-beda. Anda akan melihat itu semuanya kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak melihat kesalahan Allah dalam membagi-bagi rezeki. Tapi karena Anda telah memiliki basirah, Anda melihat pembagian rezeki sebagai kebaikan Allah dalam dua hal. Dalam soal kadar dan ukurannya, yang kedua dalam soal bentuknya. Si fulan Allah berikan rezeki 1 miliar, tapi fulan ini hanya diberikan 100.000. Rezekinya sama, kadarnya berbeda. Orang-orang al-basirah mengatakan ini adalah kebaikan Allah. Atau yang kedua, si fulan Allah berikan rezeki dalam bentuk kesehatan, si fulan Allah berikan rezeki dalam bentuk uang, si fulan Allah berikan rezeki dalam bentuk anak-anak yang saleh. Sama-sama mendapatkan rezeki tapi dengan bentuk yang berbeda. Orang-orang al-basirah melihat bentuk-bentuk rezeki yang berbeda-beda ini, mereka hanya melihat kebaikan Allah. Jadi orang-orang al-basirah melihat bentuk-bentuk rezeki adalah kebaikan Allah. Kemudian ukuran-ukuran rezeki yang berbeda-beda juga kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati, musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah rakus. Dalam hal ini adalah serakah. Anda tidak akan pernah sadar betapa banyak rezeki dalam kehidupan Anda kalau hati Anda penuh dengan serakah. Allah kasihkan Anda hari ini uang 1 miliar, tapi karena serakah Anda ingin 5 triliun, Anda tidak akan sadar bahwa di tangan Anda ada 1 miliar. Faktanya di tangan Anda 1 miliar itu ada, tapi karena serakah Anda nggak bisa melihat 1 miliar itu. Setidaknya Anda tidak merasakan nikmat 1 miliar
karena hati Anda yang telah mabuk dengan serakah. Jadi hidup Anda sangat bahagia dengan catatan Anda jangan serakah. Yang dimaksud dengan serakah adalah melihat milik orang lain sehingga nggak melihat diri sendiri. Itu serakah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sibuk melihat diri sendiri dan tidak mau melihat orang lain. Nabi kita mengajari Anda sudut pandang yang sangat bijaksana melihat rezeki. Beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dalam urusan rezeki selalu melihat ke bawah, kata Nabi. Dan jangan melihat ke atas. Fa innahu ajdaru alla tazdaru bi ni'matillah. Dengan cara seperti itulah kalian tidak pernah melihat kecil pemberian-pemberian Allah. Jadi kalau Anda sudah mulai melihat pemberian Allah di tangan Anda, ini kecil sekali, ini kok cuma sekian. Anda yang melihat pemberian Allah sangat kecil karena mata ini selalu memandang ke atas. Dan dampaknya sangat buruk. Pertama, orang yang selalu memandang ke atas tidak akan menemukan pintu untuk bersyukur. Karena orang yang bersyukur hanyalah orang yang melihat nikmat dan merasakan nikmat. Sementara orang-orang yang selalu melihat ke atas tidak pernah melihat nikmat. Kalaupun mereka melihat nikmat, mereka enggak merasakan dan menyadarinya. Dan yang kedua, jamaah sekalian, dampak melihat urusan duniawi ke atas, hati tidak bersyukur, maka hati ini sepanjang hayat tidak pernah bahagia. Allah enggak berikan bahagia bagi orang-orang yang tidak mengenal syukur. Allah tidak memberikan bahagia bagi orang-orang yang enggak mengenal syukur. Maka kadang-kadang kita melihat orang yang hidup apa adanya, rumahnya masih ngontrak, gajinya tak seberapa, tapi sepertinya bahagia sekali. Cuma sekalian, mereka berbahagia bukan karena uang banyak, tapi karena syukur. Seandainya dunia dari timur ke barat dalam kekuasaan Anda tidak akan berbahagia sampai Anda benar-benar bersyukur. Baik. Ada satu nasihat yang sangat bagus disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam. Beliau berkata, hati-hati hawa nafsumu dalam 3 hal, dalam 4 hal. Jadi, hati-hati hawa nafsumu dalam 4 hal. Yang pertama, di dalam beribadah, hati-hati hawa nafsu yang bernama riya. Yang kedua, ketika Anda mengambil hak, hati-hati hawa nafsu yang bernama serakah. Yang ketiga, ketika Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, hati-hati hawa nafsu yang bernama ingin mendapatkan pembalasan. Yang keempat, ketika Anda berhemat, hati-hati dengan hawa nafsu yang bernama kikir. Jadi ini 4 hal jamaah sekalian. Karena rata-rata manusia ini tersesat, tergelincir dalam 4 hal ini. Baiklah saya ulang. Di dalam beribadah, hati-hati hawa nafsu yang bernama riya. Riya Anda dalam ibadah membuat ibadah itu menjadi maksiat. Allahu Akbar. Ibadah yang mestinya pintu surga berubah menjadi pintu neraka. Begitu ibadah itu mengandung riya. Maka beliau mengatakan, di dalam beribadah hati-hati dengan hawa nafsu yang bernama riya. Yang kedua, ketika Anda mengambil hak, apakah hak dari manusia ataukah Anda mendapatkan hak dari Allah Azza wa Jalla? Ketika Anda mengambil hak, hati-hati dengan hawa nafsu yang bernama serakah. Kalau Anda mengambil hak tapi dengan hati yang serakah, Anda akan mengambil hak melebihi batas. Kita sedang bagi-bagi waris,
bagian Anda dari warisan ayah Anda 1 miliar. Kalau Anda ingin mengambil hak dengan serakah, pasti Anda akan mengambilnya lebih banyak. Anda menggugat, ini belum. Kemarin waktu ayah sakit, siapa yang mendampingi sampai mati? Sebulan ayah sakit, saya yang nemani. Masa itu semua tidak dibayar? Tambahkan 1 miliar menjadi 1.200.000.000. Jemaah sekalian, semua orang yang mengambil hak dengan serakah pasti akan melampaui batas. Maka yang kedua kata Imam Hatim, di dalam mengambil hak, hati-hati dengan hawa nafsu yang bernama serakah. Nomor 3, ketika Anda memberi kepada orang lain, apakah Anda bersedekah, ataukah Anda berzakat, ataukah Anda berwakaf, ataukah Anda berhibah, ketika Anda memberi kepada orang lain, hati-hati dengan hawa nafsu yang bernama ingin balasan. Anda berikan saya uang 1 miliar, mudah-mudahan besok orang ini datang dalam undangan. Mudah-mudahan orang ini tahu dirilah untuk menghargai saya. Mudah-mudahan ini uang saya kasih setidaknya besok saya dicoblos tahun 2024. Mereka seperti ini, mereka memberi tapi untuk mendapatkan lebih banyak, untuk mendapatkan balasan. Ini orang yang memberi dengan hawa nafsu. Mereka memberi tapi dengan hawa nafsu ingin pembalasan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tamnun tastakthir. Enggak usah kalian memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ingin mendapatkan lebih banyak dari manusia melalui satu pemberian, ini namanya pemberian hawa nafsu. Jadi tidak semua orang yang bersedekah itu sedekah baik. Ada orang yang bersedekah, sedekah hawa nafsu namanya. Dan sedekah hawa nafsu ini sejatinya bukan sedekah lagi, yaitu orang-orang yang memberi tapi untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak. Memberi supaya orang ini menghargai saya. Jemaah sekalian, ini pemberian hawa nafsu. Yang keempat kata Imam Hatim Al-Asam, dan janganlah, hati-hatilah dengan sikap hemat. Ya, sifat hemat. Di dalam berhemat, hati-hati dengan hawa nafsu. Banyak orang yang menghemat itu sangat baik, menghemat itu sangat positif. Tapi hati-hatilah di dalam hemat dari nafsu yang bernama kikir. Beda-beda tipis antara hemat dengan kikir itu. Baiklah. Jadi kembali kepada kajian kita jemaah sekalian, yang membuat kita merana, enggak bahagia padahal dengan nikmat yang enggak pernah habis dari Allah Azza wa Jalla, karena serakah. Percayalah jemaah sekalian, tidak ada orang yang dibahagiakan Allah dengan semua kebahagiaan. Percaya itu. Tidak ada orang yang dibahagiakan oleh Allah dengan segala kebahagiaan. Si fulan ini dibahagiakan Allah dengan kesehatan, tapi memang Allah tidak membahagiakannya dengan uang yang banyak. Si fulan ini dibahagiakan Allah dengan uang yang banyak, tapi anak-anaknya semuanya nakal. Si fulan ini dibahagiakan Allah dengan anak-anak yang baik, yang saleh, tapi memang dengan keuangan yang tidak dengan keuangan yang sempit. Tidak ada orang yang dibahagiakan oleh Allah dengan segala kebahagiaan. Dan Allah Maha bijaksana ketika memilih. Allah lihat Anda dan Allah pilihkan untuk Anda kebahagiaan berupa anak-anak yang saleh. Si fulan Allah lihat, lalu Allah berikan dia kebahagiaan dalam bentuk uang yang banyak. Allah lihat si fulan yang ketiga, Allah berikan dia kebahagiaan dalam bentuk kesehatan. Jadi yang membuat Anda nggak bahagia karena Anda nggak mau dengan bahagia Anda. Anda ingin bahagia orang lain. Ada satu gambaran disampaikan oleh ulama kita. 2 orang anak gadis. Anda suka gadis bukan? Ya.
Dulu waktu nikah yang dicari anak gadis kan? Anak gadis berikutnya di surga insya Allah. Satu anak gadis cantik luar biasa, kulitnya cantik, wajahnya cantik, tubuhnya cantik. Tapi Allah tidak memberikan uang, Allah tidak berikan kekayaan, sehingga dengan kecantikan itu pakaiannya cuma apa adanya saja. Lalu anak gadis yang kedua Allah tidak berikan kecantikan, kulitnya tidak cantik, wajahnya tidak cantik, tubuhnya juga tidak cantik. Tapi Allah berikan kekayaan, bajunya mewah, perhiasannya banyak. Jamaah sekalian yang saya hormati, dua anak gadis ini sama-sama dapat rezeki dari Allah, sama-sama dapat kebahagiaan dari Allah. Tapi kapan mereka bahagia? Saat mereka ridha dengan rezeki yang Allah berikan untuk mereka. Nah, seandainya orang yang anak gadis pertama, anak gadis yang cantik mengatakan, saya cantik, saya lebih pantas memakai kalung itu, saya lebih cocok memakai baju itu. Ini serakah namanya. Ini serakah namanya. Anak gadis yang kedua juga bisa mengatakan, saya udah punya uang yang banyak, baju saya mewah, perhiasan saya banyak, saya lebih pantas jadi orang cakap dibandingkan dia. Nah, tapi cobalah Anda tanyakan dua orang ini. Sudah kamu cantik, kamu ingin dia punya perhiasan, kamu ingin baju-bajunya yang mewah. Sekarang begini saja, ditukar. Kamu ambil baju mewahnya, perhiasannya, uangnya yang banyak, tapi kecantikanmu untuk dia. Kira-kira mau gak nih si gadis cantik? Pasti tidak mau. Tapi terhadap gadis yang kedua Anda tawarkan hal yang sama. Sekarang begini aja, kalau kamu ingin kecantikannya, ambil kecantikannya, tapi berikan kepadanya kekayaan, berikan kepadanya perhiasan. Apakah gadis yang kedua ini mau? Enggak mau. Maksudnya jamaah sekalian, kehidupan yang Allah berikan kepada Anda sudah pas. Buktinya Anda enggak mau kehidupan Anda ditukar dengan kehidupan orang lain. Saya nih, walaupun saya cuma guru ngaji, ngajar Iqra dari rumah, dari masjid, tapi kalau Anda suruh kehidupan saya ditukar dengan kehidupan seorang menteri, saya nggak bakal mau tuh. Saya nggak bakal mau. Kau ambil jabatanmu, mobil mewahmu, pengawalanmu, tapi jangan ambil kehidupanku. Tapi Anda tanyakan menteri itu, Pak Menteri lepaskan jabatan, harta, pengawal dan lain-lain, jadilah guru ngaji. Dia pun gak bakal mau. Tapi saya cuma serakah. Saya pengen saya guru ngaji, tapi mobilnya yang berharga 5 miliar, rumahnya rumah yang sangat mewah. Walaupun guru ngaji, tapi semua menteri tunduk patuh kepada saya. Coba lihat, serakah itulah yang sesungguhnya yang membuat saya gak melihat nikmat yang ada pada diri saya. Maka oleh sebab itu di sini Imam Abu Ismail rahimahullah mengatakan, orang-orang ahlul basirah itu melihat kadar rezeki dan bentuk-bentuk rezeki adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah berikan kepada saya dan berapapun yang Allah berikan kepada saya, kalau saya seorang ahlul basirah, saya akan melihat bentuk dan kadar rezeki ini adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan saya sedikit, ini kebaikan Allah. Allah berikan saya rezeki dalam hal anak, dalam hal sehat, dan Allah berikan rezeki dalam bentuk uang dan jabatan. Ini semua kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-basirah yang kedua, dalam memahami keputusan kauni. Ketika Anda melihat rezeki, bentuk dan kadarnya, ini semuanya adalah kebaikan Allah. Dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang sangat bagus. Allah berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kamilah yang telah membagi-bagikan kehidupan ini di antara kalian. Kamilah yang telah membagi-bagikan ma'isyah, membagi-bagikan rezeki di antara kalian.
Ini kaya, ini miskin, ini pejabat, ini rakyat, ini sehat, ini sakit. Ini bahagia dengan sehat, ini bahagia dengan anak-anak yang pintar. Allah berfirman, aku yang membagi-bagikan kehidupan itu. Nah, di titik ini jamaah sekalian coba Anda renungkan bahwa rezeki bentuk dan kadarnya Allah yang membagi. Karena Allah yang membagi, maka tidak ada yang salah. Yang salah adalah sudut pandang Anda. Yang salah adalah sudut pandang Anda. Coba lihat, Anda dan saya bagi uang sebanyak 4 miliar. Miliaran aja kalau ngomong ya. Anda dan saya bagi uang 4 miliar. Tentu untuk Anda 2 miliar dan untuk saya 2 miliar. Adil bukan? Tapi kalau Anda tipe orang yang serakah, 4 bagi 2 bukan 2-2, tapi 3-1. Buat saya 3, buat kamu 1 aja. Saya lebih banyak kerja. Coba lihat, alasan-alasan itu sebenarnya alasan-alasan Anda cuma sampul keserakahan. Ngerti tidak? Saya lebih banyak berdoa, Kamu cuma tidur aja. Saya tahajud, saya duha, saya banyak berdoa. Jadi 4 bagi 2 itu sudah tepat. Tapi orang-orang yang serakah, 4 bagi 2 itu 3-1, bukan 2-2. Maka saya katakan, bentuk rezeki dan ukuran rezeki Allah mengatakan nahnu qasamna, aku yang membagi-bagikan itu. Karena Allah yang membagi berarti tidak ada yang salah. Tapi bagi orang yang memandang dengan hawa nafsu, orang yang memandang dengan serakah, ini semuanya salah. Allah berfirman, wa rafa'na ba'dukum fawqa ba'din darajat. Ketika kami memberikan rezeki, kata Allah, kami tinggikan yang satu atas yang lain. Yang ini jabatannya lebih tinggi daripada yang lain. Yang itu uangnya lebih banyak daripada yang lain. Kami jadikan rezeki sebagian kalian lebih tinggi daripada rezeki sebagian yang lain. Kenapa demikian? Lihat takhidha ba'dukum ba'dan sukhriya, agar kalian semua hidup saling membutuhkan. Agar kalian semua hidup saling membutuhkan. Sekarang Anda bayangkan kehidupan saya ketika saya memiliki segala-galanya. Ketika sakit ternyata saya seorang dokter bisa mengobati diri sendiri. Saya butuh uang, ternyata uang saya triliunan. Saya butuh kemana? Saya punya pesawat sendiri. Saya bisa jadi pilot sendiri. Saya akan hidup sendiri. Sepi kehidupan itu jamaah sekalian. Tapi Allah buat hidup ini ramai. Ketika saya sakit, saya nggak tahu obat, saya pergi kepada dokter. Saya bertemu dengan perawat. Saya pun bertemu dengan terapis. Dan saya pun tidak lupa dengan herbalis. Coba lihat berapa orang yang saya kenal hanya untuk urusan sakit. Betapa ramai hidup saya. Saya pergi ke Nagrak, saya ketemu dengan fulan, oh dia terapis saya. Saya pergi ke Cililer, ketemu dengan fulan, oh dia terapi, dia herbalis saya. Saya pergi ke Melia, saya ketemu dengan fulan, oh itu dokter saya. Jadi Allah tidak memberikan saya ilmu tentang medis. Allah biarkan saya bodoh tentang medis. Tapi di dalam kebodohan ini saya bertemu fulan. Akhirnya hidup saya sangat ramai. Kenal fulan. Baik. Saya tidak pintar nyetir. Sehingga kalau saya ke bandara, saya butuh seorang supir taksi. Ketika saya ingin pergi berumrah, saya perlu pilot. Saya membutuhkan pramugari. Bahkan saya membutuhkan orang-orang yang mengurus ini semuanya. Saya membutuhkan handling di bandara, membutuhkan orang-orang yang mengurus visa dan lain-lain. Di dalam kelemahan saya, di dalam keterbatasan saya membutuhkan banyak orang. Saat itulah kehidupan saya sangat ramai dengan kenalan-kenalan. Saya kenal fulan. Bayangkan kalau Anda mampu segala-galanya. Ke bandara naik mobil sendiri, sampai bandara nyetir jadi pilot sendiri. Tidak perlu ada karyawan, nggak perlu ada
nggak perlu ada pelayan di pesawat karena Anda mampu sendiri. Subhanallah, merana sekali, sepi sekali kehidupan kalau Anda tidak punya rasa butuh kepada orang lain. Jadi Allah ingin kehidupan ramai, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan Anda keterbatasan. Jadi lihatlah, di setiap keterbatasan Anda akan melihat kehadiran banyak orang, dan itu kebahagiaan Anda. Sebab kalau tidak ada orang lain, apa Anda bisa tertawa seorang diri? Coba ditertawa seorang diri. Bisa tidak? Nanti pulang dari masjid, jalan pulang ke rumah, tertawa ada seorang diri. Jadi tertawa, simbol dari kebahagiaan, ternyata Anda nggak bisa lakukan tanpa orang lain. Setidaknya membayangkan orang lain. Anda duduk seorang diri, Anda bayangkan cucu Anda bayangkan anak Anda, lalu Anda tertawa. Anda tertawa karena ada pihak lain. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bijaksana. Maka Allah mengatakan, kami jadikan rezeki sebagian kalian lebih tinggi dari sebagian yang lain, agar kalian saling membutuhkan, agar kehidupan kalian lebih ramai, agar kalian tidak sendiri dan sepi. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha." Seandainya setiap kebutuhan, setiap keinginan kalian Allah berikan. Ingin uang, Allah kasih 5 triliun. Ingin jabatan, 2 hari kemudian jadi presiden. Kalau setiap kalian mau, lalu Allah kasih, basatallahu rizqa li'ibadihi, Allah lapangkan rezeki untuk kalian semua. Semua rezeki yang kalian inginkan dilapangkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Labaghaw fil ard. Rezeki yang selalu dilapangkan itu akan membuat kalian sombong. Seandainya Allah lapangkan setiap rezeki yang kalian inginkan, niscaya kalian sombong dengan itu. Jamaah sekalian, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, dan gak perlu lagi kita bantah keterangan Allah Azza wa Jalla. Anda jangan bilang, saya mah kalau jadi orang kaya saya gak sombong. Anda jangan ngomong begitu. Ayat ini tidak salah. Setiap keinginan kalian lalu dilapangkan Allah, itu akan membuat kalian menjadi sombong. Jamaah sekalian, coba Anda renungkan. Dalam perjalanan hidup, lebih banyak mana Anda sukses atau Anda gagal? Lebih banyak mana Anda mendapatkan atau tidak mendapatkan? Saya kira jamaah sekalian, jawaban kita akan sama. Bahwa kemungkinan besar gagal kita lebih banyak daripada sukses kita. Ketika saya ingin sehat, ternyata Allah kasih sakit. Ketika saya ingin berhasil dalam urusan ini, ternyata gagal. Kenapa jamaah sekalian yang saya hormati? Jawabannya adalah agar kita tetap merendah, agar hati ini tetap tawadu, agar hati ini tidak bengkak dengan takabur. Nabi SAW dengan para sahabat baru saja menang dalam perang Badar. Ketika dua minggu kemudian terjadi perang Uhud. Ternyata di dalam perang Uhud Allah jatuhkan kepada para nabi dan para sahabat kekalahan. 2 minggu lalu menang, hari ini kalah. Allah berikan kita 2 sayap, karena kita nggak bisa terbang hanya dengan 1 sayap. Sayap kanan di mana Anda menang, sayap kiri di mana Anda kalah. Orang yang selalu diberikan kemenangan, mereka akan takabur. Dan orang yang selalu diberikan kekalahan, mereka akan berputus asa. Jadi agar Anda menjadi orang yang berharap, maka sesekali Allah kasih kemenangan, sesekali juga Allah berikan kekalahan. Bahkan kalau kita jujur, kekalahan-kekalahan kita dalam hidup insya Allah lebih banyak. Supaya hati lebih bersih dengan kekalahan-kekalahan itu. Makanya Allah memperkenalkan diri dengan 2 asmaul husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qabid, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Basit.
Al-Qabid artinya Allah Maha menyempitkan, Al-Basit artinya Allah Maha melapangkan. Allah menyempitkan, Allah melampangkan. Anda lihat orang yang hidup miskin, Anda melihat Al-Qabid, Allah Maha menyempitkan. Tapi Anda lihat orang yang hidup dalam kekayaan, Anda melihat Al-Basit, Allah Subhanahu wa taala Maha melapangkan. Tapi ingat, semua kehidupan Anda tidak semuanya Allah sikapi dengan Al-Qabid. Bagian-bagian tertentu dari hidup Anda Al-Qabid, Allah sempitkan. Tapi bagian-bagian tertentu dari hidup Anda Al-Basit, Allah Subhanahu wa taala lapangkan. Maka di sini Imam Al-Harawi rahimahullah mengatakan, orang-orang yang al-basirah melihat bentuk-bentuk rezeki dan ukuran-ukuran rezeki, mereka melihat kebaikan Allah. Bentuk rezeki, ukuran rezeki ini semuanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dalam arti kata ini kebijaksanaan. Kebaikan dalam arti kata ini penuh dengan hikmah. Ini penuh dengan hikmah. Yang ketiga, wa tu'ayinu fi jalbihi hablal wisal. Berikutnya yang ketiga, dan di dalam penarikannya Anda dapat melihat dengan jelas tali penghubung. Ini bahasa Arab, bahasa kiasan yang diterjemahkan secara harfiah sehingga Anda nggak paham. Nah, saya pun paham karena di sini Ibnu Qayyim memberikan keterangan. Aslinya kita sama-sama nggak paham saja. Baiklah jemaah sekalian, apa maksud beliau? Maksud beliau Allah Subhanahu wa taala al-jazab. Al-jazab itu menarik. Ini tersesat, ditarik oleh Allah kepada hidayah. Ini berada di dalam syirik, ditarik oleh Allah kepada tauhid. Ini tadinya di dalam bid'ah, ditarik oleh Allah kepada sunnah. Ini tadinya lalai, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam zikir. Ini tadinya penjahat, ditarik oleh Allah menjadi orang baik. Beliau mengatakan, Ahlul Basirah melihat ketika ada seseorang yang ditarik oleh Allah kepada taufik, al-wisal, berarti Allah ingin membuatnya dekat. Berarti Allah ingin membuatnya dekat. Allah tarik Anda kepada taufik karena Allah ingin dekat dengan Anda. Allah tarik Anda kepada kewajiban salat, puasa, zakat karena Allah ingin dekat dengan Anda. Allah tarik Anda dari syirik menuju tauhid karena Allah ingin dekat dengan Anda. Allah tarik Anda dari bid'ah menuju sunnah karena Allah ingin dekat dengan Anda. Nah, inilah pandangan al-basirah, ahlul basirah yang ketiga. Bahwa kapanpun Allah menarik Anda kepada taufik, berarti Allah ingin dekat dengan Anda. Jemaah sekalian yang saya hormati, al-wisal yang dimaksud di sini dekat dengan Allah. Jadi indah sekali tarikan Allah. Ketika kita tersesat, Allah tarik kita ke dalam hidayah. Ketika kita terlalai, Allah tarik kita dengan hidayah, dengan zikir. Seandainya Allah tidak menarik Anda, kita akan tetap dalam keburukan. Tapi Allah ingin dekat dengan Anda, maka Allah Subhanahu wa taala menarik Anda dari apapun yang membuat Anda jauh dari Allah. Ingat, syirik itu menjauhkan Anda dari Allah. Ketika Allah tarik Anda kepada tauhid, berarti Allah ingin dekat dengan Anda. Ingat, maksiat itu menjauhkan Anda dari Allah. Ketika Allah menarik Anda kepada ketaatan, berarti Allah ingin dekat dengan Anda. Jadi maksud beliau di sini adalah ketika Anda sampai di atas ketaatan, banyak orang yang kemudian ujub. Saya menjadi orang taat karena saya orang saleh. Saya dapatkan sunnah ini karena saya orang pintar. Anda bukan orang ahlul basirah. Ahlul basirah melihat ketika mereka sampai kepada kebaikan, Allah yang menarik mereka. Allah yang menarik mereka. Anda salat subuh, kalau Anda seorang ahlul basirah, salat subuh ini karena Allah yang menyeret Anda untuk melakukan salat subuh. Tapi orang-orang yang ujub, mereka melihat, saya salat subuh karena memang saya orang bertakwa.
Ini dua sudut pandang yang berbeda. Sama-sama salat subuh, yang satu sudut pandangnya saya salat subuh karena memang saya seorang yang bertakwa. Tapi yang kedua mengatakan saya salat subuh karena memang Allah menyeret saya dari tempat tidur untuk salat subuh. Ahlul basirah jamaah sekalian, mereka tidak pernah melihat diri mereka dalam ketaatan mereka. Saya taat bukan karena saya baik, saya taat bukan karena saya saleh, saya taat bukan karena saya orang bertakwa. Semua orang yang melihat dirinya di dalam ketaatan adalah orang-orang ujub. Saya sedekah karena saya memang dermawan. Saya zikir pagi dan petang karena saya memang orang yang istiqamah. Semakin Anda melihat dan merasakan diri Anda dalam satu ketaatan, semakin nampak dan terasa ujub yang membalut ketaatan Anda. Adapun ahlul basirah, begitu mereka berada di atas ketaatan, mereka enggak melihat diri mereka. Saya salat bukan karena saya saleh. Saya salat karena Allah yang menyeret saya dari kelalaian. Saya zikir pagi, zikir petang bukan karena saya bertakwa, tapi karena Allah yang menyeret saya kepada zikir itu. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, sehingga apapun kebaikan yang Anda lakukan, karena Anda ahlul basirah, Anda melihat kebaikan Anda adalah kebaikan Allah. Jadi Allah lah yang maha baik pertama kali, sehingga kemudian Allah baik untuk yang kedua kali. Baik Anda bukan baik yang pertama, baik Anda adalah baik yang kedua. Karena baik yang pertama adalah baiknya Allah. Baiknya Allah memberikan hidayah sehingga Anda salat. Maka ini yang kedua ini sangat penting. Jadi kapanpun Anda sampai kepada satu kebaikan, ingat, Anda sampai kepada kebaikan itu semata-mata karena Allah menyeret Anda, semata-mata karena Allah menarik Anda. Maka jangan lagi melihat Anda sampai kepada kebaikan karena Anda saleh. Jadi orang-orang baik, mereka melihat Allah dalam kebaikan mereka. Seandainya Allah tidak baik memberikan saya hidayah, saya tetap saja jadi penjahat. Seandainya Allah tidak baik memberikan saya tauhid, tetap saja saya pelaku syirik. Jadi jangan lihat kebaikan Anda karena Anda baik, tapi lihatlah bahwa Anda baik karena memang Allah yang mengantarkan Anda kepada kebaikan itu. Allah antarkan Anda kepada kebaikan, Masya Allah, dengan kasih sayang. Karena ada orang yang diantarkan Allah kepada kebaikan melalui hukuman, dan ada orang yang diantarkan Allah kepada kebaikan dengan kasih sayang. Seorang preman, penjahat, zalim, tiba-tiba hari itu tertabrak, kakinya tidak bisa lagi jalan. Akhirnya dia berpikir, udah terlalu lama saya jadi preman, taubat saja. Akhirnya musibah itu menjadi titik balik, menjadi titik balik dari kehidupan hitam menuju kehidupan yang lebih bersih. Ini orang yang dikembalikan oleh Allah kepada kebaikan melalui pintu hukuman. Ini orang yang diantarkan Allah kepada kebaikan melalui pintu hukuman. Karena banyak orang tertentu yang tidak menjadi baik kecuali dengan hukuman. Anak-anak Anda juga begitu. Anak-anak kita juga kadang-kadang gak baik kalau belum dihukum. Tapi jamaah sekalian, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Anda semuanya dan mayoritas kaum muslimin, Allah antarkan mereka kepada kebaikan dengan kasih sayang Allah, bukan dengan hukuman. Allah antarkan saat ini Anda ke masjid untuk sholat subuh. Apa karena hari ini terjadi gempa bumi di menjelang subuh lalu Anda sholat subuh? Enggak. Allah bangunkan Anda dengan kasih sayangnya. Setelah Anda bangun, Allah jatuhkan kepada hati Anda hidayah untuk sholat subuh. Lihatlah bagaimana Allah antarkan Anda kepada satu kebaikan dengan kasih sayang. Kenapa? Karena memang Anda orang baik dalam pandangan Allah. Tapi sekali lagi ada orang-orang tertentu yang ditarik oleh Allah kepada kebaikan
diseret oleh Allah kepada kebaikan melalui pintu hukuman. Ada orang dan banyak orang seperti itu. Nah, Imam Al-Harawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa ahlul basirah melihat kebaikan mereka, saya salat, saya puasa, saya zakat, saya zikir, saya tilawah, mereka melihat semua kebaikan ini karena Allah menyeret saya kepada kebaikan. Seandainya Allah tidak menyeret saya kepada kebaikan, saya tetap akan menjadi penjahat. Nah, lalu Allah menyeret saya kepada kebaikan. Kenapa? Hablal wisal, karena Allah ingin dekat dengan saya. Jemaah sekalian, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtu." Jalan yang paling aku cintai ditempuh hambaku untuk mendekati aku adalah kewajiban. "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan apabila hambaku terus mendekati aku dengan yang sunnah, maka aku benar-benar mencintainya. Hadis qudsi ini memberi pelajaran bahwa hanya ada dua jalan untuk dekat dengan Allah. Enggak ada jalan yang ketiga. Yang pertama, dekati Allah dengan kewajiban. Dengan salat, dengan puasa, dengan zakat. Komitmen dan istiqamah Anda dengan kewajiban adalah jalan dekat dengan Allah yang pertama. Nomor dua, dekati Allah dengan pintu-pintu yang sunnah. Anda baca Quran, zikir pagi, zikir petang, Anda bersedekah. Ini semua pintu-pintu sunnah untuk mendekati Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada kedekatan dengan Allah yang ketiga. Saya keturunan Nabi, saya keturunan fulan. Tidak ada yang dekat dengan Allah karena faktor keturunan, tapi karena faktor ketakwaan. Inna akramakum indallah atqakum. Orang-orang yang akrama, orang-orang yang paling karomah, orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang bertakwa. Bertakwa dengan menjalankan kewajiban, bertakwa dengan melakukan yang sunnah. Nah, kalau Anda istiqamah dengan kewajiban Anda pun sungguh-sungguh dalam hal-hal yang sunnah, berarti Anda sangat dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah dengan pengertian harfiah. Anda rasakan kedekatan Allah itu. Kalau Anda bertanya, bagaimana saya tahu bahwa saya dekat dengan Allah? Jawabannya sangat gampang. Apabila kedekatan, rasa dekat dengan Allah sering menggagalkan dosa Anda, menunjukkan bahwa Anda memang dekat dengan Allah. Misal, sekali waktu Anda berpikir melakukan sesuatu yang buruk, tiba-tiba Anda sadar, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Akhirnya Anda gagal, akhirnya Anda gak berani. Coba lihat jemaah sekalian, Anda rencanakan satu dosa, tiba-tiba Anda rasakan Allah dekat. Allah dekat dengan ilmunya, Allah dekat dengan pandangannya. Akhirnya Anda gagal berdosa karena merasakan kedekatan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah salah satu indikasi kuat, tanda yang sangat kuat bahwa memang Anda dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika kedekatan Allah itu menghalangi Anda berdosa, maka disitulah Anda tahu bahwa Anda dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tugas Anda adalah menjadikannya syukur, dan jangan sampai terjebak dengan ujub. Semisal dalam hati Anda ada dengki. Jemaah sekalian, ada nggak orang yang nggak dengki? Gak ada orang yang nggak dengki. Cuman ada yang menahan, ada yang melampiaskan. Ada orang yang dengki dan ditahan, sehingga dengki itu tidak muncul dalam ucapan, dengki itu pun tidak tumpah dalam perbuatan. Aslinya dalam hatinya ada dengki, tapi ditahan sehingga tidak tumpah dalam bentuk perbuatan, sehingga tidak keluar dalam bentuk ucapan cela-mencela. Nomor dua, ada orang yang dengki dan gak ditahan. Akhirnya
tumpahlah dengki itu dalam bentuk perilaku, tumpahlah dengki itu dalam bentuk ucapan cela mencela. Banyak orang yang mencela semata-mata karena dengki. Dan Anda jangan lihat orang lain, lihat diri sendiri saja. Oh, pantasan pulang. Anda ngaji buat diri Anda, bukan? Jadi jangan ngaji untuk menghakimi orang lain. Orang dengki tak menahan diri. Oh, seperti pulang dong. Anda nggak perlu cari contoh lain. Contoh yang paling tepat adalah diri Anda sendiri. Nah, kalau ilmu ini kita gunakan menghakimi orang lain, makanya kita nggak semakin baik dengan ilmu. Tapi kalau ilmu yang Anda pelajari Anda gunakan menghakimi diri sendiri, di titik itulah ilmu ini membuat Anda semakin baik. Nah, kembali kepada hasad tadi, apa yang saya katakan tadi sebetulnya ucapan Imam Hasanul Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak dengki. Apa Anda pikir Aisyah radhiyallahu anha tidak dengki dengan Zainab? Zainab dinikahkan Allah dengan Rasulullah melalui ayat dalam surat Al-Ahzab. Aisyah, Anda dinikahkan oleh ayah Anda Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Zainab, dia tidak dinikahkan walinya dengan Nabi. Allah sendiri yang menikahkan beliau. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna lil mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Jadi tidak mungkin Aisyah radhiyallahu anha tidak dengki dengan Zainab. Apakah Anda pikir Aisyah radhiyallahu anha tidak dengki dengan Sofia yang sangat cantik itu? Mereka semua sama dengan kita. Perbedaannya, mereka dengki ditahan, kita dengki dilampiaskan. Nah, jadi Anda tidak rusak dengan dengki sepanjang Anda tahan. Yang merusak Anda adalah dengki yang ditumpahkan, dengki yang dilampiaskan. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi oleh sebab itu, setiap kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ketakwaan-ketakwaan Anda, lihatlah bahwa Allah yang menyeret Anda kepada itu semua. Allah yang menyeret saya kepada salat, Allah yang menyeret saya kepada zikir, Allah yang menyeret saya kepada tilawah. Semua kebaikan Anda, lihat Allah yang mengantarkan Anda pada kebaikan. Dan yang kedua, Allah seret Anda kepada kebaikan hablal wisal, agar Anda selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah ingin dekat dengan Anda, maka Allah seret Anda kepada kebaikan. Nah, kalau kita dekat dengan Allah nggak istimewa, karena memang kita nggak bisa hidup tanpa Allah. Tapi kalau Allah ingin dekat dengan Anda, itu istimewa, karena Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Saya ini orang miskin, saya ingin dekat dengan Anda orang terkaya di Cimanggis. Itu nggak mengherankan, orang miskin model saya ingin dekat dengan Anda orang kaya. Tapi kalau Anda orang kaya justru ingin dekat dengan saya yang miskin, nah itu sangat luar biasa. Saya cuma ingin mendekatkan persoalan supaya lebih paham. Artinya kalau Anda yang dekat dengan Allah itu biasa. Tapi kalau Allah yang ingin dekat dengan Anda, ini luar biasa. Hadis qudsi yang saya katakan tadi kita sambung. Kita sambung. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, hambaku mendekati aku dengan yang wajib. Lalu hambaku mendekati aku dengan yang sunnah. Apabila hambaku mendekati aku dengan wajib dan sunnah, maka aku akan menjadi pandangannya untuk melihat, aku akan menjadi pendengarannya untuk mendengar, aku akan menjadi tangannya untuk menggenggam, aku akan menjadi kakinya untuk berjalan. Awalnya Anda mendekat, lalu kemudian Allah memberi. Anda dekati Allah dengan wajib dan sunnah, lalu Allah katakan, baiklah, aku menjadi pandanganmu saat melihat, aku menjadi pendengaranmu saat mendengar, dan selanjutnya. Subhanallah, luar biasa banget. Allah berikan dirinya untuk Anda. Ini hadis luar biasa. Allah tidak mengatakan, kalian lakukan wajib, kalian lakukan sunnah, aku berikan kalian uang. Itu nikmat rendah.
Tapi Allah memberikan dirinya untuk Anda. Kalian lakukan wajib, kalian lakukan sunnah, maka akulah pandangan kalian, akulah pendengaran kalian, akulah tangan kalian, akulah kaki kalian. Allah menggunakan bahasa seolah-olah menyerahkan dirinya untuk Anda karena Anda telah mendekatkan diri kepada Allah. Tentu saja maksud hadis tersebut Allah berikan Anda hidayah. Allah berikan hidayah dalam pandangan Anda sehingga Anda tidak memandang kecuali karena Allah. Allah berikan hidayah dalam pendengaran sehingga Anda tidak mendengar kecuali karena Allah. Allah berikan Anda hidayah dalam gerak tangan sehingga tangan ini tidak bergerak kecuali karena Allah. Allah berikan hidayah di kaki Anda sehingga kaki ini tidak berjalan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadis seperti itu. Aku pendengaranmu untuk mendengar, maksudnya aku berikan hidayah dalam pendengaranmu sehingga kau tidak mendengar kecuali untuk aku dan karena aku. Aku akan menjadi pandanganmu untuk melihat, maksudnya aku jatuhkan hidayahku dalam pandanganmu sehingga kau tidak melihat kecuali apa yang aku ridhoi. Nah, perhatikan ini dua proses. Proses pertama Anda berjalan melalui kewajiban. Proses berikutnya Anda pun terus mendekati Allah melalui yang sunnah. Ketika Anda mendekati Allah dengan dua hal ini, maka Allah Taala mengatakan, kalau begitu aku menjadi pandanganmu, aku menjadi pendengaranmu dan selanjutnya. Nah, jamaah sekalian, tidak istimewa kalau Anda dekat dengan Allah. Tapi yang istimewa adalah bahwa Allah dekat dengan Anda. Allah dekat dengan Anda ketika Allah mau menjadi pandangan Anda, ketika Allah mau menjadi pendengaran Anda. Allah menjadi pandangan Anda, maksudnya Allah berikan hidayah dalam pandangan sehingga Anda tidak melihat kecuali yang Allah ridhoi. Begitu selanjutnya. Jadi pada awalnya wajib dan sunnah Anda ingin Allah, tapi ketika Allah berikan hidayah di setiap anggota tubuh Anda, maka di situ Allah ingin Anda. Allahu Akbar. Begitu Anda dekat dengan Allah, dengan yang wajib dan yang sunnah, maka Allah membalut seluruh tubuh Anda dengan hidayah. Mata Anda hidayah, telinga Anda hidayah, tangan Anda hidayah, kaki Anda hidayah, apalagi pikiran dan hati Anda. Allah membalut Anda dengan hidayah. Dan kalau Allah telah membalut Anda dengan hidayah, mungkinkah Anda akan tersesat? Tak mungkin tersesat, jamaah sekalian. Nah, ini kata Imam Al-Harwi seperti itu, bahwa di setiap kebaikan, di setiap ketaatan, berarti Allah yang menyeretmu karena Allah ingin dekat denganmu. Ya, karena kalau Anda dekat dengan Allah itu luar biasa tentu, tapi lebih luar biasa lagi bahwa Allah yang ingin dekat dengan Anda. Dalam hadis qudsi lain Allah berfirman, "Man atani yamshi ataituhu harwala." Siapa yang datang kepada aku berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Anda datang kepada Allah itu luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi kalau Allah datang untuk Anda. Sebelumnya Allah berfirman, siapa yang mendekati aku satu jengkal, aku mendekatinya satu hasta. Siapa yang mendekati aku sehasta, aku mendekatinya satu depan. Siapa yang mendekati aku dengan berjalan, aku mendekatinya dengan berlari. Apa yang Anda lakukan? Berjalan sehasta, berjalan sejengkal, berjalan sedepak. Ini kewajiban Anda. Anda memang luar biasa. Tapi luar biasa ketika Allah datang untuk Anda. Anda datang sejengkal, Allah datang untuk Anda satu depan. Nah, kata Imam Al-Harwi, ketika Anda datang kepada Allah, itu berarti Allah menyeret Anda. Kenapa Allah menyeret Anda? Karena Allah pun ingin berjalan untuk Anda. Dan perhatikan, Allah ingin Anda yang pertama, tetapi Allah yang lebih baik. Anda berjalan sejengkal, Allah balas satu hasta. Anda mengawali tapi Allah membalas lebih baik. Karena Allah datang satu hasta tentu lebih baik daripada satu jengkal.
Apa maksudnya sih? Anda datang sejengkal, Allah datang sehasta. Anda datang sehasta, Allah datang satu depa. Apa maksudnya? Anda sholat tadi, sholat subuh berapa kali Anda sholat? 1 kali. Tapi berapa kali Allah catat? 10 kali lipat. Anda sedekah sebanyak 100, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah maksud dari hadis tersebut. Engkau datang kepada aku sejengkal salat, dan aku akan membalasnya dengan sehasta. Karena satu salatmu aku balas dengan 10 kali lipat, atau 100 kali lipat, atau 700 kali lipat. Maka Allah berfirman, kau datang sejengkal, aku sambut dengan baik. Demikian kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada satu pertemuan lagi tentang basirah. Mudah-mudahan tidak bosan. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ucapan sadaqallahul azim tiap kali membaca Al-Quran, apakah memang ada tuntunan syar'inya? Karena salah satu imam besar tidak melarangnya. Memang tidak melarangnya, tapi sesekali saja. Sadaqallahul azim, sesekali. Dan orang yang melakukannya ada beberapa tingkatan. Pertama, orang yang melakukannya dengan niat ibadah. Ini tentu bid'ah. Maka mengatakan baca Quran, tapi bacaan Quranmu enggak sempurna kalau tidak sadaqallahul azim. Berarti mereka menjadikan sadaqallahul azim sebagai ibadah yang menyempurnakan tilawah. Ini keliru. Ini bid'ah. Yang kedua, orang yang membacakan sadaqallahul azim tidak ada niat ibadah sama sekali. Kamu baca sadaqallahul azim, ya. Kenapa? Ya karena firman Allah maha benar, itu aja. Menyempurnakan tilawah enggak? Ada ibadahnya enggak? Enggak ada ibadah, cuma karena maknanya saja. Kalau Anda baca boleh, kalau Anda enggak baca enggak boleh. Orang yang membacakannya bukan dengan niat ibadah tidak dinamakan bid'ah. Namun yang terbaik jangan dirutinkan. Kalau dirutinkan seolah-olah ibadah, sesekali saja. Imam salat jamaah di tempat tinggal saya, setiap kali selesai baca Al-Fatihah sebelum amin, makmum selalu ditambah Rabbighfirli. Apakah memang cara ini ada tuntunannya? Kita khawatir itu salatnya batal. Kenapa? Karena di antara hal yang membatalkan salat adalah bicara dengan sengaja. Bicara dengan sengaja. Siapa yang bicara dalam salat dengan kata-kata yang difahami, membatalkan salat. Dan bukan waktunya berdoa di sana. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nah, jadi perlu ditanyakan, bicara dengan sengaja membatalkan salat tidak? Kalau dia bilang iya, Rabbighfirli wa liwalidayya amin, itu bicara dengan sengaja. Jadi tidak dianjurkan, bukan hanya tidak dianjurkan, tidak boleh. Apakah dua pertanyaan tersebut termasuk perkara syariah dalam fikih sehingga tidak semua ulama melarangnya? Tapi satu pun tidak ada ulama yang menyuruhnya. Ulama berabad-abad
Nggak ada yang menyuruh dua hal tersebut. Misalnya ada ulama kita ketika mereka menuliskan ulumul Quran misalnya, tidak ada yang menyebutkan sadaqallahul azim. Dalam arti sadaqallahul azim menyempurnakan tilawah. Sadaqallahul azim hukumnya sunnah. Ya, jadi tidak ada yang menyarankan itu sama sekali. Ada ulama yang mengatakan bahwa berlaku sombong pada orang sombong adalah sedekah. Bukankah Islam mengajarkan kita untuk merekomendasikan kejahatan dibalas dengan kejahatan walau boleh? Ini salah. Yang betul Allah berfirman dalam surat As-Saff, idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan orang dengan kebaikan. Itu yang dimaksudkan. Keburukan orang balas dengan kebaikan. Maksudnya apa? Dia jahat kepada saya, balas dengan maaf. Dia tidak mau lagi ngasih saya, kamu kirimkanlah dia pemberian dan hadiah yang lebih banyak. Dia nggak mau bicara dengan Anda maulah berbicara. Makanya ulama kita mengatakan, kapan seseorang dinamakan orang baik? Dalam hadis bahkan, ya, kata Nabi SAW, bersambunglah dengan orang yang memutuskan, memberilah kepada orang yang tidak mau memberi, bicaralah dengan orang yang tidak mau berbicara. Ya, antasila man qata'ak, wa tu'ti man haramak, wa ta'fu amman zalamak. Beliau ditanya, Rasulullah, apa yang dimaksud dengan akhlak? Beliau mengatakan, engkau berhubungan dengan orang yang memutuskan. Wa tu'ti man haramak, engkau memberi kepada orang yang kikir kepadamu. Yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, berikan maafmu kepada orang yang jahat kepadamu. Artinya, balas keburukan dengan kebaikan. Adapun balas sombong dengan sombong dibolehkan dalam pertempuran. Dalam beberapa. Misalnya orang-orang kafir bombong, balas dengan kesombongan, kalian semua orang sesat. Kita ini dong punya Islam. Kalian gak punya Tuhan. Kita punya Tuhan bernama Allah. Nah, baik. Adapun firman Allah dalam surat Asy-Syura, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, satu keburukan dibalas dengan keburukan yang sama. Maksud ayat ini adalah qisas. Tapi walaupun Al-Quran memberikan qisas, ayat berikutnya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Lakukan qisas, tapi kalau kalian memaafkan itu lebih baik. Jika pendapat itu benar secara syar'i, sementara kita tidak punya sesuatu yang bisa disombongkan, pendapat itu salah. Pendapat itu sebuah pepatah, at-takabburu lil mutakabbir sadaqah. Takabur kepada orang sombong adalah sedekah. Tapi itu bukan hadis, bukan pepatah ulama, tapi pepatah kaum peremanan. Sebagaimana ulama mewajibkan salat jamaah di masjid dengan berdalil bahwa Rasul waktu itu hendak membakar rumah para sahabat yang tidak mau salat di masjid. Kenapa waktu itu Rasulullah batal membakar rumah para sahabat? Pertanyaan Anda inilah yang menjadi dalil Imam Syafi'i. Anda tahu salat jamaah, sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Ada 4 pendapat ya. Jadi supaya masalah ini longgar saja, sebagian ulama mengatakan salat jamaah hukumnya fardu ain. Bukan cuma fardu ain, tapi merupakan syarat sahnya salat. Imam Taus ya mengatakan jamaah itu salah satu syarat sahnya salat. Ini pendapat pertama. Anda mau nggak nih? Salat jamaah wajib dan bahkan syarat sahnya salat. Mau? Baik. Pendapat yang kedua Imam Ahmad, bahwa salat berjamaah hukumnya wajib tapi bukan syarat sahnya salat. Pendapat yang ketiga, salat jamaah hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Pendapat yang keempat, salat jamaah hukumnya adalah sunnah. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan rugi besar.
Rugi 27 kali, apa bukan rugi besar itu? Rugi 1 kali aja rugi besar, apalagi rugi 27 kali. Nah, Imam Ahmad mengatakan salat jamaah wajib karena Nabi mengatakan yang tak salat wajib ku bakar rumahnya. Imam Syafi'i mengatakan faktanya kan tidak dibakar oleh Nabi. Nabi hanya mengancam. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Nabi tidak mengancam, Nabi tidak membakar rumah orang-orang munafik, ya karena di dalam ada istri mereka, di dalam ada anak-anak mereka. Maka Nabi tidak membakar rumah, bukan karena bakar itu ancam mengancam, tapi karena Nabi melihat di dalam ada istri, ada anak-anak. Tapi ini pun ijtihad. Nabi nggak membakar karena ada anak-anak, karena ada istri. Dari mana Anda tahu itu alasannya? Itu ijtihad juga. Pendapat terkuat salat jamaah itu sunnah adalah sabda Nabi yang berbunyi salatul jamaah afdal min salatil fardh. Salat jamaah lebih baik dari salat sendiri, 27 derajat. Berarti ada yang baik, ada yang lebih baik. Nabi mengatakan salat jamaah lebih baik, bukan? Kalau salat jamaah afdal lebih baik, berarti yang tidak berjamaah baik. Ini dalil paling kuat karena langsung diucapkan oleh Nabi SAW. Baik jamaah sekalian. Ada orang buta, justru kata Nabi salat ke masjid kalau dengar azan. Beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum, betul. Tapi ada juga orang buta diizinkan oleh Nabi salat di rumah. Oh iya, tapi karena rumahnya memang jauh. Dan perintah Nabi kepada orang buta untuk tetap datang menghadiri salat wajib dan salat jamaah. Perintah tersebut sebagai Imam Syafi'i sunnah muakkad. Jadi bukan sunnah biasa, sunnah muakkad. Sunnah yang sudah nyaris wajib. Nah, ini 4 pendapat. Mana yang mesti Anda jalankan? Anda keluar dari 4 pendapat, hadir dalam salat jamaah. Ya, kalau sibuk, kalau rumit, mana yang terbaik, ya sudah datang saja salat jamaah, Anda lepas dari itu semuanya. Baik. Ada riwayat orang buta tidak diwajibkan salat jamaah di masjid, namun ada riwayat juga membolehkannya. Iya. Orang buta yang tidak diwajibkan itu saya lupa namanya, karena jarak antara rumahnya dengan masjid Nabi harus melewati lembah. Maka Rasulullah datang ke rumahnya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa ke masjid karena harus melewati lembah. Rasulullah, tolonglah sholat di satu tempat agar itu menjadi tempatku sholat selanjutnya. Kisah ini ada dalam Riyadhus Shalihin. Maka Rasulullah sholat di tempat ini sehingga laki-laki buta tadi tidak ke masjid lagi sholat wajib. Dia selalu sholat di tempat Nabi SAW. Tapi kenapa dia nggak ke masjid? Padahal buta lain ke masjid, buta yang ini tidak. Karena antara rumahnya dengan masjid harus melewati satu lembah. Baik, berikutnya. Pada waktu kita puasa Senin Kamis, apa boleh kita niatkan juga untuk mengqadha puasa kita? Enggak boleh. Enggak boleh menggabungkan 2 ibadah yang hukumnya beda. Senin Kamis sunnah, qadha wajib. Satu, yang kedua, puasa Senin tepat waktu, qadha itu di luar waktu. Dengan 2 alasan ini tidak boleh digabungkan. Saya punya teman non muslim, karena anaknya sakit, saya bertanya, saya muslim boleh mendoakan untuk kesembuhan anaknya? Kalau boleh tolong doakan, katanya. Apakah boleh kita mendoakan non muslim? Non muslim ada 2. Pertama yang harbi, yang kedua adalah yang zimmi. Kalau itu non muslim harbi, non muslim yang memerangi kita, semua bentuk kebaikan tidak boleh. Contohnya Yahudi yang di Israel. Adapun non muslim yang zimmi, non muslim yang mau berdampingan dengan kita, maka boleh berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Terjemahannya secara bebas,
Allah tidak melarang kalian dua hal kepada non-muslim yang tidak memerangi dan tidak mengeksodus kalian. Artinya kalau ini non-muslim yang baik, mereka mendapatkan dua hak. Pertama, berikan mereka hak keadilan, tabarruhum, dan jangan lupa berikan kepada mereka kebaikan. Nah, berikan kepada mereka kebaikan dalam ayat ini umum, maka mendoakan mereka kebaikan atau tidak? Kebaikan ya Allah, berikan mereka hidayah, ya Allah berikan mereka Islam. Nah, termasuk mendoakannya supaya sembuh juga termasuk kebaikan. Yang gak boleh Anda lakukan adalah minta ampun. Ya Allah ampunilah teman saya non muslim ini. Nah itu gak boleh. Tapi bahwa Anda berdoa, sekarang Anda berikan uang kepada dia, boleh tidak? Semua kebaikan-kebaikan yang tidak bersifat agama, silakan. Wallahu ta'ala alam. Perihal musik, ketika di acara pernikahan diadakan acara musik, hanya saja musiknya dalam bentuk akapela tanpa alat musik, hanya nyanyian saja, apakah diperbolehkan? Hukum akapela tergantung akapela itu mewakili apa. Nah kalau akapela ini mewakili gitar, tentu hukum akapela itu sesuai dengan gitar. Innamal a'malu binniyat, amal Anda dikembalikan kepada niat. Niat Anda berkah. Kalau seruling itu akapela ini untuk mewakili seruling, maka niat akapela ini adalah seruling. Hukumnya menjadi haram. Tapi kalau akapela itu untuk mewakili rebana, bambu aja, hukum rebana apa? Hukum rebana boleh. Maka akapela mewakili rebana boleh. Tapi seruling dalam agama kita tidak boleh. Akapela mewakili seruling, hukumnya enggak boleh. Gitar boleh dalam agama kita, enggak boleh. Maka akapela yang mewakili itu pun tidak boleh. Wallahu a'lam. Al-Quran adalah sebagai petunjuk manusia, namun prakteknya yang selalu menjadikan petunjuk dari Al-Quran adalah umat Islam. Sejauh mana Al-Quran juga dipakai sebagai petunjuk Allah manusia selain umat Islam? Saya berdoa dengan Al-Quran dipakai petunjuk seluruh manusia. Kami berharap dunia akan menjadi damai, tidak ada perang dan Al-Quran ini petunjuk bagi kehidupan memang. Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran ini petunjuk? Hanya orang Islam saja. Nah, dalam Al-Quran ini ada dua petunjuk. Petunjuk yang bersifat akhlak dan petunjuk yang bersifat ibadah. Orang-orang liberal, mereka ingin Al-Quran ini hanya digunakan untuk petunjuk akhlak. Adapun Al-Quran petunjuk ibadah enggak usahlah dipersoalkan. Non-muslim akhlaknya bagus, ya sudah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Seorang non-muslim dermawan berarti dia berakhlak dengan Al-Quran. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, betapapun orang lain berakhlak dengan akhlak Al-Quran, tapi kalau mereka menolak akidah Al-Quran, mereka pun menolak ibadah Al-Quran, semuanya tidak bernilai walaupun indah. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan dalam surat An-Nur, kebaikan non-muslim ini fata morgana. Anda tahu fata morgana? Di tengah padang pasir nampak sekali ada oase, ada air, ada. Begitu kita datang ternyata nggak ada apa-apa. Kata Allah, itulah kebaikan non-muslim. Baik, indah, tapi nggak ada apa-apanya. Baik. Jadi kita ingin semua orang mengambil petunjuk dalam Al-Quran. Petunjuk bukan hanya dalam hal akhlak, tapi petunjuk dalam akidah, petunjuk dalam ibadah dan selanjutnya. Seorang istri pernah ditalak suami tapi masih sabar sehingga kembali rujuk. Setelah rujuk ternyata suami tidak komitmen dengan janji-janjinya untuk memperbaiki diri. Malah suaminya ingin bercerai dan minta istrinya ke pengadilan agama untuk mengajukan cerai dengan istrinya, agar istrinya bisa menikah lagi. Mohon nasihat, bagaimana bila istrinya ingin cerai dari suami karena suaminya tidak kaya lagi? Jadi gini, kalau suami Anda memang zalim dan Anda hanya seorang istri, terima tantangannya bercerai. Lepaskan diri Anda dari kezaliman.
Semua orang punya kewajiban melepaskan diri dari kezaliman. Semua orang punya kewajiban melepaskan diri dari kezaliman. Jadi kalau Anda hanya seorang istri dan Anda dizalimi, lepaskan status istri itu agar Anda lepas dari kezaliman itu. Tapi kalau di samping istri, Anda pun seorang ibu, maka berfikirlah 2 kali lipat. Perceraian melepaskan Anda dari kezaliman, tapi perceraian ini akan menjadi kezaliman bagi anak-anak Anda. Suami tidak lagi mengurus anak-anak Anda. Kalau dengan perceraian tersebut Anda melepaskan diri dari kezaliman, tapi itu untuk seorang diri. Tapi dengan perceraian ini terjadilah kezaliman kepada anak sejumlah 4 orang. Anda rugi. Anda ambil keuntungan untuk 1 orang, tapi Anda mencelakai banyak orang. Maka sekali lagi, kalau Anda hanya sekadar istri, lepaskan dari diri Anda kezaliman itu. Tapi kalau di samping istri, Anda juga seorang ibu, maka berfikirlah 2 kali lipat. Apa yang mesti Anda lakukan? Ajak bicara anak-anak. Ingat, kalau rumah tangga ini sebuah saham, pemilik saham terbesar dalam rumah tangga adalah anak-anak. Jangan sampai Anda nggak musyawarah dengan anak-anak. Katakan kepada mereka, ibu udah nggak kuat dengan perilaku ayah kalian. Terus terang ibu ingin bercerai. Namun begitu, coba kalian kita musyawarah. Menurut kalian bagaimana? Kalau ternyata anak-anak mendukung perceraian, mereka pun tidak kuat dengan kejahatan ayahnya, semua langkah dari sebuah musyawarah insya Allah tidak akan menjadi kerugian. Tapi saya sarankan, kalau memang anak-anak ini masih kecil-kecil, belum bisa diajak musyawarah, bersabarlah. Kezaliman untuk diri Anda, semoga anak-anak Anda tetap mendapatkan keadilan. Saya selalu salat berjamaah, tetapi imamnya selalu membaca Al-Quran yang ada di depannya. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh, namun makruh dalam salat wajib. Kapan tidak makruh? Dalam salat sunnah nggak makruh buka mushaf. Tapi kalau dalam salat wajib hukumnya makruh. Dasar hukumnya, Nabi kita bersabda, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Maka bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Nabi perintahkan dalam salat wajib membacakan yang mudah. Kalau harus buka mushaf, berarti yang dibacakan bukan yang mudah. Jadi sudah, nggak mesti imam saya harus baca surat-surat panjang, nggak mesti. Nabi tetap mengatakan bacakan yang mudah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta